Pemirsa tahu nggak kalau setiap orang di Indonesia membuang makanan sisa hingga 0,5 kilogram per hari. Nah kalau di Jakarta ada 11 juta jiwa lebih, maka ada lebih dari 5,5 ton makanan yang terbuang begitu saja. OMG. Kemana saja semua makanan sisa ini ya? Saksikan penelusuran tim OMG. Makan menjadi kegiatan yang harus dilakukan setiap manusia agar tubuh memperoleh energi. Dengan intensitas makan rata-rata sebanyak 2-3 kali sehari, manusia kerap tidak sadar, seringkali menyisakan makanan setiap kali makan ataupun saat memproses makanan. Istilah ini biasa kita sebut dengan food waste atau limbah sisa makanan. Limbah sisa makanan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Food loss, yakni limbah makanan yang terbuang sejak awal proses produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Food waste atau limbah makanan yang sudah tidak dapat dikonsumsi. Serta edible atau surplus food, yaitu makanan yang berlebih yang masih layak dikonsumsi. Di Indonesia, ada sekitar 13 juta ton limbah makanan atau food waste terbuang setiap tahunnya. Angka ini bisa untuk memenuhi setara dengan kebutuhan makan 28 juta penduduk Indonesia. Besarnya jumlah makanan sisa ini sungguh ironis karena di saat yang sama, tingkat kelaparan di Indonesia juga menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. OMG! Harusnya lebih bijak lagi dalam beli makanan gitu ya. Beli makanan untuk diri sendiri itu secukupnya dulu. Kalau punya uang lebih, bisa diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Orang harus mulai hidup lebih teratur gitu. Maksudnya teratur itu kalau dia makan, ambil aja secukupnya gitu, nggak usah berlebihan. Pemirsa, kebanyakan masyarakat yang kami temui ternyata cukup paham bagaimana idealnya menghindari makanan sisa. Tetapi mengapa jumlah sampah makanan sisa masih juga banyak ya? Nah, diduga penyumbang makanan sisa terbesar adalah industri pengolahan makanan, termasuk warung makan, jasa catering, kafe, restoran, juga hotel. Terbukti dengan berkurangnya operasional industri pengolahan makanan di tahun 2021, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turun menjadi sekitar 45%. Padahal di tahun 2020, jumlah sampah makanan masih mencapai 53%. Wih! Nah, sekarang tim OMG akan menelusuri lebih lanjut dari mana sumber food waste berasal. Kami memulai dari lingkungan kecil dan berada di sekitaran kita, yakni warung-warung makan. Ya alhamdulillah untuk di PB 112 Tebet ini rata-rata untuk sisa makanan itu lebih ke arah nasinya. Tapi kalau untuk lauknya sih alhamdulillah enggak. Cuma ya enggak begitu banyak juga untuk sisa lain. Terus kalau menurut Mas sendiri, kenapa sih kok pelanggan suka nyisain makanan itu kenapa? Kemungkinan sih ada dari salah satu konsumen itu mungkin lagi nggak enak badan atau apa. Berhubung dia ingin makan ya nggak apa maksudnya nggak nafsu gitu juga. Untuk sisanya nanti saya buang di sini, ini udah disiapkan tempat. Benar juga ya, jika satu orang mampu menyisakan 1 sendok nasi yang setara dengan 22 gram, maka 50 orang saja sudah bisa membuang lebih dari 1 kilogram nasi. Warung-warung makan kecil memang punya manajemen tersendiri untuk memperpanjang usia makanannya, terutama untuk lauk pauk.
Sisa makanan terbesar umumnya terjadi di saat pengolahan serta di konsumen sendiri. Penelusuran kami tak berhenti sampai di sini. Kami juga bergerak ke lingkup yang lebih luas, yakni swalayan. Di sini tidak hanya menjadi sumber limbah makanan atau food waste saja, melainkan juga ada surplus food atau makanan berlebih. Dengan lingkup yang lebih luas inilah proses pembuangan sisa makanan lebih terorganisir. Pagi Mas. Selamat pagi, Nasir ya. Iya, Mas ini sedang melakukan apa? Boleh dikasih tahu nggak? Saya setiap hari ini kami setiap pagi akan melakukan akurasi barang agar setiap barang yang dijual itu dapat dikonfirmasi dengan baik. Nah ini yang dikurasi apa aja Mas? Sementara kita mengecek kadaluarsa dan kualitas produknya. Contohnya seperti ini. Seperti apa? Jadi sudah tidak layak jual. Oh, oke. Saya boleh lihat ya Mas? Iya silakan. Dibandingkan dengan ini kan lebih bagus ini. Iya. Jadi ini kita tarik dari pajangan dan tidak dijual. Tapi ini sebenarnya tidak layak jual. Tapi kalau termakan masih nggak apa-apa. Masih ya, cuman ini sudah tidak layak jual aja. Tidak layak jual ya. Jika kurasi produk sudah dilakukan, ada pula proses pemilahan sampah sisa makanan yang nantinya akan dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara. Di sini, pembuangan sampah sudah dibedakan sesuai dengan jenisnya dan ditampung pada tempat khusus yang akan lebih lanjut dikelola oleh dinas terkait. Retail itu sendiri, ya ini Transmart, kita pun secara mandiri dan terintegrasi kita membagi menjadi dua, sampah basah dan sampah kering. Ya, sampah basah dan sampah kering ini kan terdiri dari sisa-sisa potongan-potongan buah, ya, sisa-sisa juga sampah-sampah dari masyarakat juga untuk di area retail itu. Nah, kita kumpulkan itu dalam satu kawasan, ya, yang kita namakan area receiving. Per hari ada sekitar 200 sampai 300 kilo sampah terkumpul di sini dan ditampung dalam sebuah tempat penampungan hingga nantinya dibuang ke tempat penampungan akhir. Pemirsa, untuk mengurangi makanan sisa dibuang menjadi sampah, saat ini banyak berdiri organisasi kemanusiaan yang memanfaatkan makanan sisa layak pakai. Mereka mengumpulkan berbagai makanan yang masih layak dan didistribusikan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan. Pasti makan ya kalau kumpul, walaupun ada pepatah bahasa Jawa ya, orang mangan si penting kumpul gitu ya, tapi kenyataannya kalau kita kumpul-kumpul pasti makan, betul nggak? Dan biasanya yang disediakan pasti makanannya nggak mungkin kurang, diusahakan lebih dari cukup gitu. Nah ternyata banyak makanan yang berkelimpahan yang berpotensi jadi sampah gitu ya, sampah makanan. Nah itu yang kami coba untuk edukasi ke masyarakat dengan hashtag ya makan bijaksana, terus juga kita stop food waste gitu ya. Salah satu program penting yang terus dilakukan adalah gerakan Makan Bijaksana. Masyarakat bisa berdonasi makanan layak makan seperti biskuit atau paket sembako melalui Sortera Box yang kini ada di titik-titik tertentu di Jakarta. Dalam pendistribusiannya, Food Bank tidak langsung melakukan pendistribusian ke masyarakat, melainkan melalui lembaga panti atau non-panti. Guna mengecek alur pendistribusian, kami melakukan penelusuran ke salah satu panti asuhan penerima bantuan makanan di Tangerang, Banten. Tapi kalau misalnya dengan adanya food bank atau kegiatan seperti ini nih Bu, ini cukup membantu nggak sih? Sangat membantu, sangat membantu kami karena memang yang seperti ini kan memang jarang kami dapatkan kan. Kalau susu ya oke, mungkin kayak cream cheese sekali-sekali. Anak-anak supaya merasakan juga ya, itu memang kami jarang dapat. Nah pemirsa, bijak terhadap makanan tentu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti berbelanja sesuai dengan kebutuhan,
mengambil makanan secukupnya, atau membungkus kembali sisa makanan layak saat makan di restoran. Dan yang tidak kalah penting tentunya adalah menyumbang makanan layak bagi yang membutuhkan. Dengan mulai bersikap bijak terhadap makanan ini, maka kita berperan menciptakan lingkungan yang lebih baik.